Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Arianto, NIM 20086370. Berasal dari Prodi Penjaskesrek. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian ruang lingkup dan sejarah filsafat olahraga. Yang pertama, pengertian filsafat. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Satu, pengertian filsafat secara etimologi. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata ini terdiri dari philein yang berarti kasih, lefdi yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijakan atau wisdom. Jadi dapat diartikan secara etimologik bahwa filsafat adalah cinta, kebijakan, atau love of wisdom. Dua, filsafat. Pengertian filsafat secara terminologi. A. Plato. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. B. Aristoteles. Filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. C. René Descartes. Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. D. Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi atau filsafat pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. E. Langeveld. Filsafat adalah berpikir tentang masalah-masalah yang aktif dan yang menentukan, yaitu masalah-masalah yang mengenai makna keadaan, Tuhan, keabadian, dan kebebasan. F. Profesor Muhammad Yamin. Filsafat ialah pemusatan pemikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya di dalam kepribadiannya itu dialami kesungguhan. G. Profesor Dr. Ismaun, MPD. Filsafat adalah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan kalbunya secara sungguh-sungguh, yakni secara kritis, sistematis, fundamentalis, universal, integral, dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki atau pengetahuan, kearifan atau kebenaran yang sejati. H. Bertrand Russell. Filsafat adalah suatu yang berada di tengah-tengah antara teologi dan sains. I. Harold H. Titus. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. J. Walter Kaufmann. Filsafat adalah pencarian akan kebenaran dengan pertolongan fakta-fakta dan argumentasi tanpa menimbulkan kekerasan dan tanpa mengetahui hasilnya terlebih dahulu. Yang kedua, lingkup kajian filsafat. Lingkup kajian filsafat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Satu, objek material filsafat. Objek material yaitu hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Selain itu, objek material dapat berupa suatu bahan yang menjadi tinjauan, penelitian, atau pembentukan pengetahuan. Objek material dapat mencakup apa saja, baik hal-hal konkret ataupun hal yang abstrak. Dua, objek formal filsafat. Objek formal filsafat diartikan sebagai sudut pandangan yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu ditinjau. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat
yang sama membedakan dari bidang lain. Yang ketiga, sejarah perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat dapat dikelompokkan dalam beberapa periode sebagai berikut. 1. Zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. 2. Filsafat abad pertengahan 6-15 Masehi. Abad pertengahan ditandai dengan teosentrisme dan para pengemban utama adalah para teolog. Ilmu-ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayan agama dan terjadinya kemerosotan penemuan-penemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena otoritas agama dalam gereja yang terlalu besar dan otoriter. 3. Kelahiran ilmu pada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai oleh zaman kebangkitan dan kelahiran kembali perkembangan peradaban, seni, sastra pada masa lalu, sekaligus zaman terbebasnya pikiran manusia dari berbagai ajaran dogmatis agama. 4. Zaman modern. Zaman modern terdapat dua unsur penting, yaitu berkurangnya kuasa gereja dan menguatnya kuasa ilmu pengetahuan. Pengetahuan tidak mutlak berasal dari kitab suci atau dogma-dogma gereja, bukan juga dari kuasa-kuasa feodal, melainkan dari diri manusia sendiri. 5. Zaman kontemporer. Pada abad ini, tugas filsafat bukanlah membuat pernyataan-pernyataan tentang sesuatu yang khusus, tetapi memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidaksepahaman terhadap bahasa logika. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.